Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5? Pada dan harap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar masih di tema 2, subtema yang ketiga, pelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita simak video yang satu ini. Materi kita hari ini adalah menjaga kesehatan organ pernafasan dan gambar bercerita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui cara menjaga kesehatan organ pernafasan dan menceritakan sebuah gambar bercerita. Perhatikan bacaan berikut ini. Suatu hari, di sore hari, langit tiba-tiba menjadi gelap. Matahari tertutup awan gelap, terdengar suara petir menggelegar. Tak lama setelah air turun dari langit, yang menyebabkan suhu udara menjadi dingin. Dalam kondisi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Di dalam rumah sambil menggunakan jaket? Meminum segelas susu untuk menghangatkan tubuh? Atau pergi keluar untuk bermain hujan-hujanan? Nah, pilihan kita menunjukkan kesehatan kita. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan kita, seperti contohnya bencana kabut asap yang melanda di Sumatera, terutama di Provinsi Riau. Bacaan berikut akan menyajikan bencana kabut asap di Riau. Kabut asap atau asap kabut atau yang bisa disebut asbut, yaitu kasus pencemaran udara berat yang terjadi dalam hitungan hari atau bulan. Contohnya asbut di Sumatera dan Kalimantan. Asbut dapat menutupi kawasan dalam waktu yang lama dan jika terus menumpuk akan membahayakan makhluk hidup, terutama pada sistem pernafasannya. Kita hidup di lingkungan yang aman dari kabut asap. Namun, kita juga harus waspada terhadap hal-hal yang mengganggu atau membahayakan sistem pernafasan. Sistem pernafasan mudah sekali terserang penyakit karena udara keluar dan masuk ke tubuh secara langsung. Akibatnya, udara yang mengandung bakteri dan virus berbahaya mudah masuk ke dalam tubuh dan akhirnya timbul berbagai macam penyakit pada sistem pernafasan. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari gangguan sistem pernafasan. Yang pertama yaitu menjaga lingkungan tetap bersih dan bebas dari polusi. Selanjutnya yaitu memperbanyak ventilasi udara di rumah. Kemudian rutin berolahraga dapat melancarkan peredaran darah. Lalu kemudian yang paling mudah yaitu menghirup nafas dalam-dalam. Itu akan membantu kinerja paru-paru secara optimal. Selanjutnya adalah yang paling disukai oleh kita, yaitu mengkonsumsi buah dan sayuran yang banyak mengandung antioksidan. Kemudian istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam sehari, akan membuat tubuh kita menjadi fit dan bugar kembali.
Selanjutnya, hindari rokok aktif dan pasif karena dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru. Jika ada orang di sekitar kita merokok, sebaiknya kita menjauh dari orang yang merokok tersebut. Selanjutnya yaitu tidak meminum alkohol karena menyebabkan sesak nafas dan merusak organ pernafasan. Bangsa Indonesia juga memiliki warisan budaya yang bernilai seni tinggi dan harus dilestarikan. Nah, berikut adalah contoh warisan budaya yang harus dilestarikan, yaitu wayang beber. Untuk mengetahui apa itu wayang beber, mari kita lihat teks di buku tematik halaman 113. Keberadaan wayang beber sudah sangat langka, oleh karena itu kita harus melestarikannya. Serupa tapi tidak sama, di zaman sekarang orang-orang lebih mengenal gambar bercerita karena mudah dibuatnya. Apa itu gambar bercerita? Gambar bercerita adalah gambar yang mengandung suatu cerita atau narasi yang disampaikan secara visual atau gambar. Nah, itu adalah definisi dari gambar bercerita. Kemudian gambar bercerita biasanya ditampilkan melalui bahasa tubuh atau ekspresi wajah secara visual. Jadi hanya dengan melihat gambar, kita sudah bisa mengetahui cerita apa yang terkandung dalam gambar tersebut. Contohnya seperti gambar ini. Di sini kita melihat sebuah gambar orang-orang yang kerja bakti. Maka ketika kita membuat kalimat menjadi warga di sebuah desa sedang melaksanakan kerja bakti. Warga sadar akan pentingnya kesehatan, jadi mereka harus rutin melakukan kerja bakti untuk membersihkan sampah dan kotoran. Jika warga desa sudah melaksanakan kerja bakti, maka lingkungan akan semakin bersih dan udara juga semakin sehat untuk dihirup. Nah, itu adalah cerita dari gambar yang ada di atas, yaitu gambar orang-orang sedang melaksanakan kerja bakti. Kesimpulan hari ini, asap kabut mengakibatkan timbulnya penyakit pada pernafasan. Asap kabut bisa menutup kawasan dalam waktu yang lama. Cara menjaga kesehatan pernapasan banyak caranya, salah satunya yaitu dengan makan teratur dan banyak istirahat. Gambar bercerita yaitu gambar yang mengandung suatu cerita secara visual. Dan yang terakhir, gambar bercerita ditampilkan melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Itu adalah kesimpulan kita hari ini. Masuk ke segmen selanjutnya yaitu sejarah hari ini. Apa yang terjadi pada tanggal 7 September 198 tahun yang lalu, negara Brazil resmi memerdekakan diri dari jajahan Portugal. Tepatnya pada tahun 1822. Negara dengan jumlah trofi Piala Dunia terbanyak yaitu 5 trofi, beribu kotakan di Brasilia. Selain itu, di Brazil juga banyak kota-kota terkenal seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Di Brazil juga terdapat patung Yesus yang sangat besar dan sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Begitulah sejarah hari ini, 7 September
1822 kemerdekaan negara Brazil. Tugas untuk hari ini, kerjakan paket tematik 5B halaman 108 dan paket tematik 5B halaman 115. Bagaimana untuk materi hari ini? Mudah bukan? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bahaya sampah plastik dan hubungan antar usaha ekonomi. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus video dari Pak Dadan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.